Hari ini kita akan rakit PC yang akan saya pakai untuk ngedit video, ngoding, dan tentunya main game. Tapi harus irit listrik ya, karena di rumah saya listriknya cuma 900 VA. Hai semua, balik lagi di YouTube. Seperti di video sebelumnya, saya udah janji kalau next akan rakit PC pakai case Lianli 205M. Oke, hari ini kita akan rakit PC dengan platform Intel Gen 12. Saya akan rakit ini hitungannya upgrade dari PC saya sebelumnya karena nggak semua partnya ganti dan beli baru. Banyak juga yang masih bisa dipakai dan buat kali ini kita akan pakai beberapa part second juga. Motherboard akan pakai motherboard second. Nah, berikut list komponen yang akan kita pakai untuk motherboard. Saya pakai dari Gigabyte, yaitu B660M Aorus Pro, dapat bekas di harga 2,5 juta. Terus prosesor pakai i5 12400, saya pakaiin dengan ya beda sekitar 300-500 ribuan. Saya rasa oke-oke aja untuk bayar IGP-nya. Toh bisa dimanfaatkan juga buat live streaming. Berikutnya untuk RAM saya pakai G-Skill Trident ZR-GB DDR4 3216GB, storage-nya 3 SSD 512, 1 NVMe MSI Spatium M390 500GB, terus ada harddisk juga 1 TB untuk storage tambahan. Sementara itu untuk GPU saya pakai RTX 2060 dari Gigabyte. Untuk sekarang saya rasa ini adalah GPU yang value for money-nya itu sangat baik. Terus untuk CPU coolernya pakai ID Cooling SE226XT Black, udah saya bikin juga videonya. Silahkan kalian tonton dulu karena saya sandingkan dengan fan dari Noctua juga untuk build kali ini. Terus untuk power supply saya pakai Corsair SF600, ini power supply SFX, jadi harus pakai bracket untuk bisa dipasang dan dimount ke case standar. Dan untuk kabelnya karena kurang panjang, akhirnya saya putuskan untuk pakai custom slave di bagian kabel 24 pin ATX, CPU 8 pin, dan juga PCI Express. Hal ini selain bisa ngasih tambahan panjang untuk kabel, juga bisa ngasih look rakitan kita biar jadi lebih clean, terus lebih rapi dan punya tema. Dan terakhir untuk case tentu aja seperti yang udah saya janjikan, kita akan rakit pakai Lianli 205M. Dan untuk case ini saya pasang 3 fan, untuk intake 2 itu posisinya dari depan dan 1 untuk exhaust yang posisinya di belakang case. Buat kalian yang belum nonton videonya tentang pembahasan case Lianli 205M, silahkan ditonton dulu di video saya sebelumnya. Nah, gimana performanya? Kondisi tes kita kali ini dengan hardware di dalam case dan fan-nya saya set dengan smart fan-nya Gigabyte di mode quiet, which is itu sekitar 1100 sampai 1200 rpm, dan ruangannya ambientnya sekitar ya 28-29 karena ini non AC. Untuk pengetesan kita ada 2 pengetesan, yaitu synthetic benchmark tentu aja dan real world use case spesifik untuk saya pribadi. Jadi saya pakai hariannya seperti apa. Oke, tes pertama kita akan pakai 3D Mark Time Spy resolusi 1440p. Kita dapat skor di 7124. 3D Mark Fire Strike di resolusi 1440p juga kita dapat skor di 16928. Karena ini RTX, nggak afdol kalau nggak tes ray tracing. Di 3D Mark Port Royal kita dapat skor 3880, dan karena RTX juga artinya 2060 punya tensor core yang bisa jalanin DLSS. Kita tes juga di resolusi 1440. Kalau DLSS-nya off, dapat FPS sekitar 18 FPS, tapi pas dinyalain kita bisa dapat FPS sekitar 46 FPS. Itu sekitar 2,5 kali lipat FPS-nya yang kita dapat ketika nyalain DLSS. Dan rata-rata di tes 3D Mark tadi kita bisa dapat lebih dari 60 FPS untuk game-game masa kini di resolusi 1440p. Sementara untuk Cinebench R23 multicore di 10938, single core-nya di 1672. Dan untuk yang Cinebench R15 multicore di 1081 dan single core-nya ada di 244. Berikutnya untuk main game, kita tes mainkan beberapa game yang biasanya saya mainin tiap hari, yaitu di resolusi 1440p. Pertama FIFA 2022, setting ultra udah tumpah-tumpah itu di atas 200 fps.
Kedua kita coba mainin game racing Forza Horizon 5, setting high dapat sekitar 97 sampai 100. Kadang bisa di 108 fps juga sih. Terus nyobain Sniper Elite 5, setting high dapat sekitar 75 fps. Next untuk render video yang biasa saya upload ke YouTube, source-nya itu 4K 30 fps, render ke 1080p 30 fps, yang cuma di-cut sama teks dan transition aja dengan durasi 7 menit. Render time-nya itu di 3 menit 14 detik. Sebelum upload biasanya saya juga kecilin dulu pakai handbrake, dan untuk ngecilin dan konversi itu butuh waktu 2 menit 6 detik. Oke, berikutnya untuk coding saya nggak bisa ngasih benchmark pasti dengan angka, tapi use case terberat waktu saya coding itu bukan dibuat programnya atau compile program terus dan ya nge-build programnya, tapi lebih ke buka tab browser yang lumayan banyak, lebih dari 15 bahkan kadang lebih dari 20 ketika lagi pusing nyari solusi waktu error. Dan sejauh ini sih ketika dipakai untuk buka tab yang banyak di browser masih oke-oke aja dengan memori 16 GB nya, belum berasa lemot ataupun nge-lag. Nah, tuntutan terakhir untuk rakitan kali ini adalah irit. Kalian biasa lihat ini waktu saya pakai main FIFA 2022 itu pemakaian daya bisa nyentuh 320 watt. Padahal ini game yang tiap hari itu saya mainin, yang ya bisa tiap hari itu harus main itu, jadi mau nggak mau harus irit minimal untuk pada saat main game FIFA 2022. Jadi saya putuskan untuk undervolt VGA-nya. Video undervoltnya udah saya bikin di video sebelumnya, silahkan kalian cari aja. Dan hasil dari undervoltnya dari yang sebelumnya 320 watt bisa turun ke 250 watt. Ya lumayan bisa irit sekitar berapa? 100-an watt lah. Toh juga FPS-nya nggak turun-turun jauh banget, masih di 180 fps dan itu masih playable untuk main FIFA. Oke, itu tadi video rakitan kita hari ini. Secara performan udah lebih dari cukup untuk kebutuhan saya, dan secara tampilan udah oke banget. Case-nya simple dan di dalam itu berasa padat karena mungkin CPU coolernya yang lumayan gede. Thanks buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Komen aja di bawah, kasih tahu aja kalau masih ada kurangnya untuk bagian pengetesan, karena emang saya juga masih amatir untuk urusan ngetes kayak gini. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.